Shalom saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan dalam peringatan kebangkitan junjungan kita yang ilahi, Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita memulai, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, tunduk di hadapan Tuhan dengan berdoa. Nanti saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami umat Kristiani merayakan kebangkitan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami di pagi ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjangkau, menjamah hati dan pikiran kami, sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ajari kami untuk memahami firman-Mu, sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami mohonkan Bapa, kami ingin memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami ini Bapa, dari pertama, pertengahan dan firman-Mu nanti, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa ilahi, memancar dalam hati dan pikiran kami, sehingga umat-Mu, kami semua berbuah beroleh kemenangan. Karena kami yakin dengan kebangkitan Engkau ribuan tahun lalu, kami juga dibangkitkan dari masalah kami, kelemahan kami, hidup kami, sehingga kami tidak hanya memperingati, tapi kami juga berubah oleh kuasa kebangkitan itu. Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian sejauh timur dari barat. Betapa kebangkitan itu harus merubah kita. Setiap tahun kita merayakan kebangkitan. Seharusnya perilaku kita, hidup kita harus lebih baik dan berubah. Kenalilah Dia yang bangkit.
kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita mulai dari pertama. Betapa besar kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Sejauh timur dari barat, Engkau melembut dosa. Rasakan kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya, pengampunanmu Tuhan, pengampunan
Bapa, pulihkan hidupku, pengampunan-Mu pulihkan Tuhan. jemaat-Mu. Haleluya, pengampunan-Mu besar Tuhan. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengampun-Mu, atas cinta-Mu Bapa, atas anugerah-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya Bapa. Glory bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang kudus, terima kasih Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang hidup. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, oh terima kasih. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Nya bagi-Mu yang kekal kudus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih atas kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami, luar biasa Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin, mari kita makin berdiri, makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar hari makin bertambah.
besar. Aduh, semakin hari makin bertambah. Besar anugerahmu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan kita yang maha pengasih dan maha penyayang, Dia telah bangkit, memberikan hidup supaya kita bersama dengan Dia. Kematian membawa kehidupan, bukan hanya bagi Dia yang maha kuasa, tapi terlebih bagi tubuh roh kita saat ini. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar firman, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Nah, hari esok, pelan-pelan. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, Dia pegang hari esok. Sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia pada hari esok, sebab Dia hidup. Pada hambanya sebagai mikrofon, ku tak gentar. Persiapkan hati dan pikiran kita, Dia hidup dalam hati kita. Ku tak, Dia
pendengar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan suara-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan seutuhnya semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom. Kita ketemu kembali di dalam bait Allah, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita percaya Tuhan ada di sini, Tuhan juga melawat yang ada di rumah saat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus merupakan peristiwa penting bagi orang percaya. Kenapa saudara? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pertobatan kita, baptisan kita, dan apapun itu yang dinamakan. Yang penting Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Amin. Nah, pagi hari ini seperti yang ditulis dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, kalau kita tidak memperingati hari ini di dalam kebangkitan Kristus, sia-sialah kepercayaan kita. Rasul Paulus menegaskan pada jemaat di Korintus, kalau Kristus tidak bangkit, kita sia-sia percaya sama Dia. Tapi pagi hari ini, mari kita melihat apakah Kristus bangkit? Bukti apakah yang menunjukkan kalau Kristus itu bangkit? Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Saudara menyimak dengan hikmat Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Ya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan 10. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pula pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itulah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat
hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pagi hari ini. Mari kita merenungkan apa yang terjadi di dalam kubur. Mengapa Yesus tidak ada? Saudara, pagi ini saya beri judul Bukti Yesus Bangkit. Saudara, bukti Yesus bangkit. Orang dulu, perempuan dan murid-murid Yesus, dia tidak percaya kalau Yesus bangkit. Dia lupa akan firman Tuhan, dia lupa akan perkataan Tuhan bahwa hari yang ketiga aku akan bangkit. Mereka lupa, apalagi kita yang ada di dunia yang tidak bersama dengan mereka. Kita percaya karena kita beriman kepada dia bahwa Yesus bangkit, Yesus yang saat ini yang kita peringati adalah Yesus yang bangkit, yang akan naik ke surga. Saudara yang diberkati Tuhan, bukti apa kalau Yesus itu bangkit? Di dalam perikop ini bukti apa sih kalau Yesus itu bangkit? Ayat 2 dikatakan batu sudah terguling. Padahal perempuan ini, para wanita, mengalami masalah. Dia berkata satu dengan yang lain, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita bisa menggulingkan batu penutup kubur itu? Saudara yang diberkati Tuhan, mereka berbincang dari perjalanan terus. Siapa ya yang akan menggulingkan? Kita kan akan memberi rempah-rempah kepada tubuh Kristus. Terus bagaimana kita? Kita ini kan perempuan. Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi di sana ada kemuliaan Allah, di sana ada mujizat, di sana dia melihat kubur telah terbuka, batu telah tergulingkan. Siapa yang menggulingkan? Ini bukti Yesus bangkit. Yang pertama, batu telah terguling, kubur telah terbuka. Saudara yang diberkati Tuhan, bukti yang kedua, tidak menemukan mayat dalam kubur. Ayat 3 di sini dikatakan, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat dalam kubur. Saudara yang diberkati Tuhan, secara manusia mereka pada bingung, saudara. Biasanya saudaraku mati tetap ada mayat di situ. Biasanya begini tetap ada. Kita akan ke kubur, kita akan memberikan rempah-rempah kalau orang dulu seperti itu. Dan sampai sekarang pun masih ada orang meninggal bertahun-tahun, berbulan-bulan belum dikubur. Karena apa, saudara? Karena mereka diberi rempah-rempah. Masih ada di rumah. Saya melihat sendiri. Pada saat saya ada di Toraja, ya, mereka berkata, orang mati di Toraja luar biasa. Nah, inilah yang menjadikan bukti bahwa Yesus bangkit, yang menjadikan bukti bahwa kebangkitan Yesus itu nyata, fakta. Jadi kita jangan ragu kembali. Kita jangan ragu-ragu percaya kepada Yesus. Kita terus beriman kepada Dia. Kalau Dia bangkit dari kematian. Inilah janji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita terima. 3 hari aku akan bangkit. Mereka lupa, saudara. Mereka lupa karena ada batu yang besar. Mereka lupa akan ada persoalan yang besar. Tapi mereka lupa kalau Yesus ada Allah yang maha kuasa. Saudara yang diberkati Tuhan. Bukti kubur kosong. Bukti Yesus bangkit.
Yang kedua tuh saudara, adakah saksi pada saat Yesus bangkit? Adakah saksi pada saat Yesus bangkit? Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 4 di sini dikatakan, sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau. Mereka ketakutan dan mereka berkata, apa yang kamu cari? Yesus yang kamu cari sudah bangkit. Saudara, ada saksi yaitu malaikat. Malaikat itulah yang mungkin menggulingkan batu itu. Malaikat itulah yang menjadi saksi bahwa Yesus sudah tidak ada. Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit, sudah tidak ada di sini. Saksi yang kedua adalah perempuan-perempuan yang datang. Saudara, ayat 10 di sini dikatakan, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Inilah saksi di mana Yesus bangkit. Perempuan-perempuan. Jadi perempuan-perempuan zaman sekarang pun harus menjadi teladan di dalam iman kepada Yesus. Mungkin suami-suami sibuk, perempuan ambillah saat teduh berdoa untuk para suami. Perempuan-perempuan diberi kekuatan untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, kubur kosong. Memberitahukan kepada siapa? Para rasul. Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, para rasul tidak percaya. Itu omong kosong. Mosok si orang mati bisa hidup. Para rasul juga lupa dengan firman yang dikatakan oleh Yesus. Dan akhirnya siapa yang menjadi saksi selanjutnya? Ayat 10 di sini dikatakan, ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Saudara, setelah perempuan itu menyaksikan, memberitahukan kepada para rasul, mereka seolah tidak percaya. Tetapi para rasul merenung, mosok bener sih. Petrus gak ambil pusing lagi saudara. Petrus langsung lari, bangkit, lari dan menuju ke kubur. Tapi dia masih bertanya-tanya, apa kiranya yang terjadi? Berarti Pak Petrus itu benar-benar ngeblank, lupa akan firman Tuhan, lupa apa yang disampaikan Tuhan, sehingga dia tidak tahu sama sekali apa yang terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang sering kali kita alami, saudara. Seringkali beban yang berat, batu yang besar itu menjadi penghalang di dalam kita berdoa untuk menembus hadirat Allah. Karena apa? Karena pikiran kita hanya dibebani persoalan. Lupa dengan kuasa Yesus. Lupa dengan kuasa kebangkitannya. Lupa dengan apa yang dikatakan Yesus setiap saat kita mendengar firman. Tapi pagi hari ini mari kita bersama-sama kembali merespon kebenaran firman Tuhan untuk melangkahkan kaki kita sepanjang pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk masa depan kita, pengharapan itu ada. Karena Yesus bangkit. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya membawa kita untuk masa depan yang luar biasa. Mari,
Jadi kebangkitan Kristus itu memberi apa, dampak apa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Aku percaya Yesus bangkit, aku percaya Yesus kuasa. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yesus bangkit memberikan apa di dalam kehidupan kita? Kita seringkali dibutakan oleh masalah-masalah kita. Kita seringkali dibutakan oleh hal-hal yang menekan kehidupan kita. Sehingga kita lupa kuasa Yesus. Sehingga kita lupa hari lepas hari mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Bangun tidur itu mujizat yang luar biasa, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, memberi apa sih kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita? Saudara, Yesus bangkit memberikan kekuatan iman di dalam hidup orang percaya. Memberikan kekuatan iman. Sehingga saudara dan saya tidak loyo di hadapan Tuhan. Sehingga saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Kebangkitan Yesus memberikan kekuatan iman dalam kehidupan kita, saudara. Kita terus kuat di tengah-tengah pandemi. Ini 2 kali ibadah Paskah di tengah-tengah pandemi. Tapi sampai detik ini saudara dan saya kuat karena Tuhan Yesus. Amin. Saudara, karena apalagi kebangkitan Tuhan. Jangan saudara, ya aku percaya hanya di gereja. Ya aku percaya mendengarkan khotbah. Jangan seperti murid-murid tadi, mosok sih orang mati bangkit. Mereka lupa. Kebangkitan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Saudara, kalau kita percaya sampai akhir nanti, Yesus memberikan kehidupan yang kekal bagi saya dan saudara. Yohanes 3 ayat 16. Yesus mengasihi kita, Yesus berkorban untuk kita, dan memberikan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita bagi kita yang percaya kepada Dia sampai detik terakhir, sampai kita dipanggil Tuhan, kita tetap percaya, ya Tuhan, aku percaya. Buktinya sampai detik ini, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah hal-hal yang kita alami, saudara masih datang mencari Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan kita pun mengasihi Dia dengan bukti mencari Tuhan. Saudara, kebangkitan Yesus memberi kita keberanian untuk bersaksi. Ya, perempuan-perempuan tadi yang datang ke kubur memberitahukan kepada para rasul, mungkin para rasul, saudara-saudara yang ikut Tuhan Yesus, yang percaya kepada Yesus, sini aku kasih tahu kesaksian saudara. Aku datang ke kubur, kubur sudah kosong. Aku datang dan masuk ke kubur, Yesus tidak ada, mayatnya tidak ada. Mereka bersaksi. Kenapa? Ada keberanian di dalam kehidupan orang-orang itu. Karena apa? Melihat sendiri bahwa Yesus bangkit. Yesus memberi harapan baru di dalam kehidupan. Harapan baru untuk hidup di dalam Kristus. Harapan baru untuk tetap percaya di dalam Yesus. Ini saudara, kematian Yesus memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kematian Yesus memberikan kita kekuatan yang baru. Walaupun di tengah-tengah bangsa Indonesia saat ini yang mengalami berbagai persoalan, berbagai hal
yang dialami oleh bangsa dan negara ini. Tapi kita penuh dengan semangat. Yesus mati untuk saya dan saudara. Jadi mari kita terus bersaksi. Di dalam keadaan apapun. Mungkin di kantor. Mungkin di dalam rumah tangga kita. Masih ada yang belum mengenal Tuhan. Masyarakat kita. Bukan kita membawa Alkitab langsung kita tenteng-tenteng. Sini. Enggak. Kesaksian hidup kita. Jadi Yesus bangkit memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang harus berubah dalam kehidupan saya. Saudara tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang harus berubah di dalam kehidupan saudara. Hanya saudara yang tahu. Oh, aku harus berubah seperti ini. Oh, ini yang aku harus ubah. Kita nggak bisa merubah seseorang. Diri kita harus berubah. Kemarin saya berbincang dengan satu anak Tuhan. Benar ya Oma, kita tuh nggak bisa merubah orang lain. Aku sekarang berusaha berdamai dengan diriku sendiri. Aku harus legowo, aku harus mau merendahkan diri apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Aku percaya pemulihan akan terjadi. Yesus akan merubah. Karena aku mau menyerahkan hidupku untuk dirubah. Pengakuan seorang anak Tuhan, saudara. Di dalam kehidupanku. Berapa minggu khotbah tentang perubahan. Berani berubah, pasti berbuah. Kemarin khotbah Paskah juga. Kematian Yesus membawa perubahan. Hari ini kebangkitan Yesus diselipi dengan memberi perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu gembar-gembar, kamu berubah, harus berubah begini-begini. Oh enggak, yang tahu perubahan itu hanya diri kita. Tuhan, aku mau berubah seperti ini. Tuhan, aku mau berubah ini. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau berubah. Bukan Tuhan, istriku berikan. Tuhan, suamiku. Oh enggak, saudara. Jangan berdoa seperti itu. Berdoa pada Tuhan. Aku serahkan Tuhan ini kepadamu. Aku mau berubah. Ini Tuhan yang harus aku rubah. Karena kebangkitan Yesus membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau terpuruk, kita tidak mau tidur terus, kita tidak mau melalaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Jadi kita melangkahkan kaki. Selanjutnya kita tetap semangat, hidup kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, iman kita diberi lebih dan lebih. Untuk percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, memberikan keberanian kita terus untuk bersaksi. Dan memberi harapan baru untuk kita terus hidup di dalam Kristus. Memberi harapan baru, terus kita hidup percaya kepada Yesus. Karena apa saudara? Karena harapan baru itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan harus terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama kita renungkan, sudahkah aku bangkit bersama kebangkitan Tuhan? Sudahkah aku menerima pembaruan dalam kebangkitan Tuhan? Sudahkah aku mau berubah di dalam kehidupanku? Orang lain tidak bisa merubah, saudara. Hanya kita mau berserah, Tuhan ini aku. Aku menyerahkan hidup ini dalam tangan kuasa. Hanya Tuhanlah yang mampu dan sanggup untuk itu semuanya. Kebangkitannya membawa kita kemenangan demi kemenangan. Kebangkitannya membawa kita terus mencari Tuhan. Karena yang kita cari Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang senantiasa memberikan mujizat demi mujizat
dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yesus bangkit. Buktinya banyak yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Yesus bangkit. Buktinya kita setiap saat menerima mujizat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya pagi hari ini. Haleluya Yesus. Oh haleluya, glory. Haleluya. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, harapan masa depan tidak ada. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak berani menyaksikan betapa besar kasih Yesus. Glory, haleluya Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Katakan yang pujian tadi, katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Hari ini kita peringati Yesus bangkit. Hari esok kita hidup bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini boleh menikmati dan merayakan kebangkitan-Mu. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang bangkit adalah Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami yang hidup dan atas kami yang nanti meninggal. Baik hidup kami dan mati kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang memberikan kekuatan, yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu pagi hari ini, jadikan kami saksi-Mu Tuhan, untuk memberitakan keselamatan daripada-Mu. Dan masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara, semakin tambahkan rema daripada-Mu Tuhan. Engkau pakai menjadi alat-Mu di masa usianya ini, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan melalui pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama berdoa di hadapan-Mu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Berikan keamanan dan ketertiban. Berikan kesejahteraan. Kami berdoa di hadapan-Mu sebab ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Pemerintahan yang terpilih
baik dari pusat maupun sampai daerah. Tuhan berkenan memberkati, sehingga mereka yang dipilih rakyat dapat mengayomi kami semua dengan baik. Kami boleh bebas beribadah, kami boleh bebas merayakan hari raya kami, dan terlebih kami juga bebas untuk beraktivitas hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun saat ini sedang mengadakan ibadah kebangkitan-Mu. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai. Tuhan memberkati para pelayan-Mu, juga Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu, sehingga mereka semakin hari semakin kuat di hadapan-Mu Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa dengan firman yang tertanam dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati, baik dari orang tua kami, mereka yang sudah berkeluarga, para pemuda-pemudi, bahkan anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita mereka. Bila kami haturkan di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau yang akan mendengarkan, Engkau yang akan menjawab, dan Engkau akan menyediakan seturut dan kehendak-Mu. Berkati organisasi GPPS baik dari pusat maupun daerah dan gereja lokal. Engkau pakai juga menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadikan gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu di tempat ini juga menjadi gereja yang hidup, gereja yang bersaksi, gereja yang penuh dengan mukjizat, sehingga sidang jemaat-Mu, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau, merasakan dampak yang luar biasa di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa, kami semua berdoa untuk jam-jam ibadah di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati juga para pelayan, hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini. Tuhan berkati juga persembahan yang diberikan anak-anak Tuhan dengan sukacita. Tuhan juga memberkati mereka yang mengembalikan persepuluhan sebagai kewajiban dan ketaatan kami di hadapan-Mu. Tuhan juga memberkati sahabat-sahabat kami yang terus mendukung pelayanan tempat ini. Tuhan berkatilah juga perusahaan-perusahaan di mana sidang jemaat-Mu bekerja di dalamnya. Semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin nama Tuhan dipermuliakan melalui sidang jemaat-Mu yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Hamba-Mu juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, baik dalam pembangunan maupun dalam keuangan. Semuanya yang kami nikmati, kami akan serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara untuk gereja-Mu di tempat ini. Semakin hari semakin berkembang, baik secara internal maupun eksternal. Dan yang terpenting bagi kami adalah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Nama Tuhan menjadi jaminan hidup kami. Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Dan sidang jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita akan usaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan kembali kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Segala pujian bagimu Tuhan. Allah, pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian kami persembahkan hanya padamu Tuhan. Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau yang sudah bangkit bagi kami. Engkaulah Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk saudara, terima kasih untuk para pelayan. Selamat Paskah saudara. Biarlah kebangkitan Yesus tetap ada dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam Dia, dan semakin hari kita semakin dipulihkan, semakin hari ada perubahan yang nyata dalam hidup ini. Tetap jaga kesehatan saudara. Kita akan bertemu dalam jam-jam ibadah berikutnya. Saling mengasihi, saling mengabdi, dan saling memberkati. Haleluya, amin. Mengangkat sebuah pujian, pemenang ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam